Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Dr. Haji Rusmadi MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah dosen pendidikan. Perkenalkan, saya Sofian Nur Aulia dari program studi PAI semester 1 reguler. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan salah satu materi dalam mata perkuliahan Bapak, yaitu landasan historis pendidikan setelah kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan awal hidup baru negara Indonesia, salah satunya yaitu dalam pendidikan. Setelah proklamasi kemerdekaan, perlu rasanya mengubah sistem pendidikan yang sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, terdapat berbagai perubahan sistem pendidikan di Indonesia dari sejak proklamasi hingga reformasi. Yang pertama, pendidikan Indonesia pada tahun 1945 sampai 1990 atau masa proklamasi sampai Iris. Setelah proklamasi kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara selaku Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengeluarkan instruksi umum agar guru meninggalkan sistem pendidikan yang dulu atau kolonial, karena setelah Indonesia merdeka perlu perubahan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kehidupan baru bangsa Indonesia. Instruksi umum tersebut adalah: yang pertama, setiap hari di halaman sekolah terdapat pengibaran sang merah putih. Yang kedua, dinyanyikannya lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Yang ketiga, memberhentikan untuk mengibarkan bendera Jepang. Yang keempat, menghapuskan lagu kebangsaan Jepang untuk dinyanyikan pembelajaran bahasa Jepang dan menghilangkan segala bentuk upacara yang diinstruksikan oleh Jepang. Kemudian yang kelima, menyampaikan semangat tentang kebangsaan untuk semua murid. Mengiringi instruksi umum tersebut, dikeluarkanlah berbagai peraturan, yaitu untuk berubahnya pendidikan dan pengajaran yang sebelumnya diganti dengan menggunakan sistem pengajaran yang baru dengan lebih demokratis. Pedoman penyelenggara pendidikan Indonesia pada saat proklamasi sampai RIS yang berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950 adalah Undang-Undang Dasar 1945 secara tersurat tertuang pada pasal 31 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2, kemudian pasal 32. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pendidikan Indonesia pada tahun 1960 sampai 1959 atau pada masa demokrasi liberal. Pada saat masa demokrasi liberal memiliki ciri yaitu digunakannya Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang ditetapkan berlaku sejak 17 Agustus 1950 sebagai dasar negara kesatuan yang kedua. Pertama, tujuan dasar pendidikan didasarkan pada UU nomor 4 tahun 1950 sama seperti saat negara kesatuan yang kedua. Yang kedua, sistem persekolahan mengikuti zaman sebelumnya disesuaikan dengan UU nomor 12 1964. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan ada beberapa. Yang pertama, pendidikan guru. Dalam rangka pendidikan dan pengajaran untuk semua warga negara, maka dalam tahun 1990 disiapkan rencana 10 tahun kewajiban belajar. Untuk kepentingan pelaksanaan kewajiban belajar diselenggarakan kursus pengajar untuk kursus pengantar ke kewajiban belajar pada tahun 1993. Kursus ini dijadikan SGB. Kemudian pendidikan agama sesuai dengan peraturan bersama Menteri PP dan KH serta Menteri Agama pada 16 Juli tahun 1991 menjelaskan pendidikan mengenai agama diberikan menurut agama yang dianut murid. Murid
diperbolehkan tidak mengikuti pelajaran agama yang sedang diikuti oleh sebagian besar muridnya jika tidak mendapatkan izin dari orang tuanya. Kemudian pendidikan masyarakat. Didikannya kursus atau pusat latihan seperti kursus pengasuh pendidikan masyarakat, kursus penjenjang pendidikan masyarakat, kursus pendidik pendidikan masyarakat, kemudian pusat latihan pendidikan masyarakat. Kemudian partisipasi pendidikan swasta. Pemerintah meluncurkan PP nomor 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian daripada urusan pemerintah pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada provinsi. Isinya bahwa provinsi mempunyai wewenang untuk membangun dan menyelenggarakan sekolah dasar. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu pendidikan Indonesia Merdeka tahun 1959 sampai 1965 atau demokrasi terpimpin. Pada masa ini dilandaskan menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mulai diberlakukan lagi sebagai pengganti UUD-S melalui Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. 1. Tujuan dasar pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 12 tahun 1994, yaitu manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dasar pendidikannya adalah Pancasila dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, sistem persekolahan. Susunan struktur sistem persekolahan yang tersurat pada UU nomor 22 tahun 1994 tentang perguruan tinggi menjadi dasar formal sistem persekolahan prasekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SDMI, sekolah lanjutan tingkat pertama, SMP, MTS, SMEP, SKKP, sekolah teknik, kemudian sekolah lanjutan tingkat atas, SMA, Madrasah Aliyah, SMEA, SKKA, STM, SPG, semua dan lain-lain. Kemudian perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan pada demokrasi terpimpin antara lain 1. Sabta usaha tama, usaha menyesuaikan pendidikan nasional dan perkembangan politik pada masa itu. Kemudian yang kedua, pencapaian sarana untuk membentuk manusia sosialis Indonesia dalam rangka pelaksanaan pembangunan semesta. Raja Mudiaharji tahun 2002. Kemudian yang ketiga, panitia pembantu memelihara sekolah dan perkembangan orang tua murid dan guru-guru. Kemudian yang keempat, pendidikan masyarakat. Ketiga, kurikulum pendidikan. Selama demokrasi terpimpin, ada perubahan kurikulum mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pada kurikulum SD 1964 ada dua macam struktur. Untuk kelas 1 sampai 3 memakai bahasa pengantar dan dari kelas 1 memakai bahasa pengantar bahasa Indonesia. Pada kurikulum SMP 1962 sampai 1969 disebut kurikulum gaya baru karena memuat 4 hal, yaitu dihapuskannya bagian A dan serta ada penambahan 2 mata pelajaran baru yaitu ilmu administrasi dan kesejahteraan keluarga. Dimasukkannya jam kerja untuk pengembangan minat dan bakat siswa dan pelaksanaan bimbingan penyuluhan. Kurikulum SMA terdapat 3 kali pergantian, yaitu pada 1962, 1963, dan 1964. Kurikulum sekolah keguruan penghapusan SGB yang dialihfungsikan menjadi SPTMP pada 1991 berdasarkan Kepmen. Perubahan SGA jadi Sekolah Pendidikan Guru atau SPG. SPGD jadi Sekolah Guru Olahraga atau SGO. SG3 diintegrasikan ke SPG menjadikan SPG mendidik calon guru SD dan TK. Mungkin sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Bapak Rusmadi yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.